Kalau saya menangkap dua hal. Pertama, kenapa ketua umum partai, elit-elit partai yang rencananya bikin koalisi besar ini ngotot untuk maju pilpres? Karena pilpres itu adalah panggung besar, Tris. Saya kira memang sebagai bentuk kemewahan bagi siapapun partai politik yang bisa mengusung ketua umum mereka untuk bisa bertanding dalam pilpres. Kalah menang itu belakangan. Tapi ini adalah prestisius politik yang memang harus dicapai oleh mereka. Semua partai politik, semua elit, mimpi tertingginya adalah bisa ikut pemilu dan ikut pilpres setiap 5 tahun sekali. Dalam konteks itulah saya memahami partai-partai politik ketua umumnya sampai hari ini tidak bisa dinego, harga mati capres. Tapi yang kedua menurut saya cukup penting. Ketika bicara tentang capres, seakan-akan yang bicara soal kepentingan kotel efek. Bagi saya kotel efek itu antara mitos dan realitas, lebih banyak mitosnya sebenarnya ketimbang realitasnya. Ini soal koalisi besar. Koalisi besar kan ada beberapa pertanyaan. Satu, koalisi besar apakah mungkin terwujud? Anda mungkin bisa jawab soal itu. Yang kedua juga Anda bisa jawab soal ini kepentingan-kepentingan partai politik kan maunya dapat insentif elektoral dari capres-cawapres yang diusung. Kalau banyak sekali kue ini harus dibagi banyak oleh koalisi besar karena anggotanya banyak, itu menguntungkan tidak oleh bagi beberapa partai politik yang tergabung di koalisi besar? Kalau saya sebenarnya lebih pada melihat bagaimana semangat yang dibangun oleh partai politik pendukung Jokowi ya. Ingin membangun poros besar, poros kebangsaan. Tujuannya adalah ingin memastikan siapapun nanti yang jadi presiden dari kubu pemerintah adalah mereka yang bisa menjamin sustainability development yang sudah dilakukan Jokowi. Itu satu. Yang kedua, poros besar ini kan diasumsikan akan terbentuk satu konsolidasi kekuatan politik yang cukup solid dengan mengusung nama besar, punya elektabilitas tinggi, kemudian daya adaptasi dan penerimaan yang cukup tinggi dari masyarakat. Jadi siapapun nantinya yang dilawan adalah sangat mungkin untuk memudahkan pertarungan secara politik. Dua variabel ini sebenarnya, Christian, dalam berbagai hal saya kira memang kalau dilihat rata-rata secara umum, saya kira sangat mudah untuk mempertemukan poros besar, poros politik kebangsaan ini. Karena semua adalah partai-partai politik Jokowi. Yang kedua, hampir semua partai yang ada di dalamnya menyatakan satu komando di bawah Jokowi. Ya kan? Itu yang kemudian yang tampak. Tapi memang akan ada perdebatan yang relatif cukup alot ya ketika bicara tentang siapa kira-kira yang akan diusung. Karena menyatukan begitu banyak partai politik, ada 6 partai politik di dalamnya, termasuk PDIP, tentu ini bukan perkara gampang. Karena begitu banyak dewa-dewa politik yang sampai saat ini kelihatan mereka terus mematok harga mati sebagai kandidat capres. Sebut satu persatu misalnya PDIP dalam hari ulang tahunnya yang ke-50 beberapa waktu yang lalu. Megawati menegaskan bahwa di 2024 kader PDIP wajib capres bukan cawapres. Begitupun dengan Golkar, hasil Munas yang diselenggarakan beberapa tahun yang lalu di Ritz-Carlton mengamanatkan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai plus sebagai orang yang kemudian wajib hukumnya maju di Pilpres 2024. Begitupun dengan Gerindra, beberapa waktu yang lalu fatsun politiknya sudah keluar. The one and only, Prabowo Subianto yang harus maju sebagai kandidat capres. Tidak mau kalah, Muhaimin Iskandar. Bukan hanya keputusan partainya yang bulat, tapi hasil ijtima ulama mengamanatkan kepada Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai kandidat capres ataupun jawab. Kita juga dengar PAN misalnya relatif diidentifikasi sebagai bagian dari Thohir. Bukan tidak mungkin PAN juga menyorongkan nama. Apalagi kalau Sandiaga Uno jadi ke P3, sangat mungkin P3 juga punya jagoan. Nah, dalam konteks inilah saya kira, tengah kemudahan-kemudahan yang ada, karena 6 partai politik itu adalah partai politik pendukung Jokowi, solid hingga 2024 untuk dilanjutkan, tapi di balik itu semua ada kerumitan yang saya kira negosiasinya akan sangat rumit untuk dijelaskan kepada publik tentang kira-kira siapa capres dan cawapres yang akan secara definitif diputuskan oleh mereka. Sampai saat ini, misalnya sekalipun Pak Erlangga selalu disebut elektabilitasnya belum muncul secara signifikan, tapi ingat sebagai partai pemilu runner up perolehan pilegnya di parlemen nomor 2, tentu bagi Golkar adalah suatu hal yang penting memajukan Erlangga Hartarto. Kan kemudian variabel-variabel yang kemudian kenapa sampai saat ini ketika ada isu PDIP mau bergabung dengan koalisi besar,
Golkar relatif tidak mau disubordinasi. PDIP tidak mau, tapi tidak boleh mengambil alih ataupun mendominasi poros besar ini. Ini kan menunjukkan bahwa di 2024 Ya. bahwa Golkar adalah pemain inti juga yang tidak bisa dinapik kekuatan politiknya secara signifikan. Ya. Begitupun ketua umum yang lainnya. Itu yang saya sebut kerumitan yang kemudian agak rumit untuk dinegosiasikan. Oke, Mas Adi, kalau kita berkaca, kita mundur ya ke pemilu 2019, koalisi besar ini kan terjadi pasca pemilu. Dalam arti bahwa Gerindra belakangan ya, partai-partai yang belum dukung Pak Jokowi di Pilpres baru bergabung belakangan setelah terpilih Capres dan Cawapres. Tapi ini kan ada berbeda soal dengan Pilpres 2024. Ya, tadi pertanyaan saya, masing-masing punya kepentingan untuk punya sosok untuk dalam tanda petik yang dijual, sehingga kemudian diharapkan sosok tersebut memberikan insentif elektoral di Pileg, ya, sehingga kemudian banyak kader-kadernya yang terpilih menjadi anggota legislatif. Tapi tadi pertanyaan saya, dengan koalisi besar ini kalau mau realistis partai-partai ini menguntungkan atau tidak, atau ada skenario lain? Kita mengubah definisi koalisi besar. Koalisi besar itu ya ada all the president's man, tapi kemudian muncul dalam pilihannya beberapa calon, tapi yang bisa dipastikan mampu melanjutkan apa yang menjadi hasil pemerintahan Presiden Jokowi hari-hari. Itu mungkinkah? Kalau saya menangkap dua hal. Pertama, kenapa ketua umum partai, elit-elit partai yang rencananya bikin koalisi besar ini ngotot untuk maju Pilpres. Karena Pilpres itu adalah panggung besar, Chris. Dan saya kira memang sebagai bentuk kemewahan bagi siapapun partai politik yang bisa mengusung ketua umum mereka untuk bisa bertanding dalam Pilpres. Kalah menang itu belakangan. Tapi ini adalah prestisius politik yang memang harus dicapai oleh mereka. Semua partai politik, semua elit, mimpi tertingginya adalah bisa ikut pemilu dan ikut Pilpres setiap 5 tahun sekali. Dalam konteks itulah saya memahami partai-partai politik ketua umumnya sampai hari ini tidak bisa dinego, harga mati Capres. Tapi yang kedua menurut saya cukup penting. Ketika bicara tentang Capres, seakan-akan yang bicara soal kepentingan kotel efek. Bagi saya kotel efek itu antara mitos dan realitas. Lebih banyak mitosnya sebenarnya ketimbang realitasnya. Kenapa saya sebut mitos misalnya? 2019 yang lalu, PDIP itu kan nggak muncul dan naik secara signifikan. 1, sekian persen dibandingkan suara 2018. 2018 itu 18, sekian persen, di 2019 itu 19, sekian persen. Kalau kita bicara tentang kotel efek, mestinya Jokowi ketika maju yang kedua kalinya, minimal PDIP itu naik 3%, 4%, dan seterusnya. Gerindra kita tahu, sebagai partai politik yang 2 kali mengusung Prabowo Subianto sebagai kandidat Capres, hasil Pileg di 2019 yang lalu, perolehan kursinya kalah sama Golkar yang tidak punya jagoan. Justru kalah secara signifikan misalnya PKS, kemudian Nasdem dan PKB. Mereka naik lebih dari 2, sekian persen. Itu yang disebut bahwa dalam banyak hal seringkali efek ekor jas itu adalah mitos. Satu-satunya efek ekor jas yang bisa diukur adalah SBY 2009. Yang suara Demokrat saat itu 6 sekian persen tiba-tiba lebih dari 20%, ataupun Jokowi 2014 dari PDIP yang semula misalnya 14-5%, tapi kemudian naik ke sekitar 4-5%. Jadi ini yang saya kira bahwa publik sudah tahu bahwa anatomi kekuatan politik saat ini bukan lagi pada figur Capres, tapi pada anggota dewan yang diusung untuk bertanding memenangkan hati rakyat. Nah, di Golkar ada itu. Jadi Golkar itu tidak terlampau peduli siapa capresnya, tidak terlampau peduli siapa umumnya. Golkar itu pastinya selalu menang dalam persoalan pileg itu.